Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dengan keadaan yang baik ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, kemudian apa hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyaknya manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Baik anak-anak, sekarang kita berdiskusi bersama-sama. Pertanyaan ini berkaitan dengan teks sebelumnya yang sudah kita baca. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Ya, makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Kira-kira apa ya? Jawabannya, Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia selalu mengambil secukupnya saja saat makan. Pertanyaan yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Ya, benar sekali. Sikap Beni lebih bijak dibandingkan adiknya. Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu mengambil secukupnya ketika makan. Kita lanjutkan kembali ya diskusinya anak-anak. Pertanyaan keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Ada yang tahu? Benar, ayah dan ibu akan merasa dirugikan. Mereka telah berusaha mencari dan menyediakan makanan. Selain itu, orang di sekitar yang tidak mampu juga ikut dirugikan. Mereka susah untuk mencari makan, namun yang bisa makan justru membuang-buang makanan. Petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras, namun bukannya dimakan, malah dibuang. Pertanyaan yang kelima, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ayo, apa jawabannya? Benar, jawabannya sudah mendapatkan haknya. Adik Beni mendapatkan hak memperoleh makanan dan makan malam bersama keluarga. Kemudian pertanyaan ke-6, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ternyata jawabannya belum. Adik Beni belum melaksanakan kewajibannya. Hak adik Beni memperoleh makanan, sementara kewajibannya yaitu menghabiskan makanan tersebut. Pertanyaan ke-7, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah atau belum? Benar, jawabannya sudah. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kita juga harus bijak memanfaatkan makanan. Anak-anak, apakah kalian tahu tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia? Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen.
kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan saja kalau semua orang seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Dan berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makanan dengan baik? Anak-anak, di sini ibu memiliki gambar. Coba kalian amati terlebih dahulu. Ya, gambar ini adalah proses penanaman padi sampai menjadi nasi. Pada hari pertama, sawah dibajak terlebih dahulu oleh para petani. Kemudian padi ditanam di hari ke-21 sampai hari ke-30. Selanjutnya padi mulai berbiji di hari ke-100. Dan padi dipanen oleh para petani di hari ke-120. Setelah dipanen, padi diambil dari sawah oleh para petani pada hari ke-122. Setelah itu padi dijemur dan digiling di hari 130. Barulah padi yang sudah digiling tadi menjadi biji pada hari ke-132 dan nasi baru siap dimakan. Kurang lebih proses pembuatan nasi ini berlangsung selama 132 hari. Maka dari itu, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kamu menyanyiakan nasi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, di sini ibu memiliki beberapa pertanyaan. Ayo kita berdiskusi. Pada pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Coba kita perhatikan kembali. Pada gambar A, ada orang yang menebang pohon. Di gambar B, ada perempuan yang sedang menanam pohon. Dan di gambar C, ada anak laki-laki yang sedang menyakiti tanaman. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Pada gambar A, tidak baik ya, karena dapat merusak lingkungan. Pada gambar B, tindakannya baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Dan gambar C, tidak baik ya karena dapat merusak tanaman. Tanamannya dicabutin. Oke, pada pertanyaan selanjutnya anak-anak bisa membaca sendiri dengan teliti ya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Anak-anak, setelah kamu memahami materi yang tadi sudah kita bahas, sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Kemudian, jawablah pernyataan berikut ini. Ayo berkreasi. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Anak-anak, amatilah kolase berikut ini. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat kolase adalah bahan, daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alat yang diperlukan, gunting. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu suka. Yang ketiga, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan
menutupi sketsa gambarmu. Yang keempat, jangan lupa perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Yang kelima, tempelkan daun pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel yang rapi ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.